GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali pada malam hari ini dalam Sapa Malam Gembala edisi ke-167. Hari ini hari Jumat 6 November 2020. Bersama kita sudah belajar Kidung Jemaat 167. Yesus Tuhanku, apakah dosamu? Bagian yang sangat menarik bagi saya adalah di ayat 5 atau di bait yang kelima dikatakan, kau harus mati walau tak berdosa, orang bersalah hidup dan sentosa. Kemudian ini perhatikan, bebaslah kami yang telah mengaminkan kau disalibkan. Bagian ini menarik, bebaslah kami yang telah mengaminkan kau disalibkan. Karena ada banyak orang yang tidak bisa percaya kalau Yesus sudah disalib. Hamba Allah tidak mungkin menderita. Bahkan dalam versi di agama yang lain, salah satu versi, di Getsemani ketika Yesus berdoa, pada saat itu Yesus diangkat naik ke surga. Kemudian Yudas Iskariot yang masuk mencari Yesus diubahkan wajahnya menjadi seperti Yesus, dan Yudas Iskariot itulah atau Yehusa dikatakan yang ditangkap dan kemudian disalibkan. Jadi menurut pandangan ini Yesus sama sekali tidak disalibkan. Yang benar adalah menurut iman kita, Yesus disalibkan, Yesus mati, tapi Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan akhirnya naik kembali. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, bebaslah kami, bebaslah saya dan saudara yang sudah mengaminkan bahwa Yesus sungguh-sungguh disalib dan sungguh-sungguh mati. Kita akan belajar lagi nanti 167. Tadi kita nyanyikan bait 1 dan 5. Di akhir dari Sapa Malam Gembala ini kita akan menyanyikan bait yang ke-11 dan yang ke-13. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur hari ini diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan sapaan-Mu. Ya, Engkau yang sudah mati untuk kami, disalib, menderita, menjadi juru selamat kami. Kami rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu. Kuatkan kami sehingga firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini temanya adalah berbuat baik bahkan kepada musuh. Dan kita mendasarinya dengan bacaan Keluaran pasal 23 ayat 4 dan 5. Kemarin 1, 3, loncat 6, 8. Hari ini kembali lagi ke ayat 4 dan 5. Besok loncat ke ayat yang ke-9. Mari, demikian firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 4 dan 5. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum Tuhan Yesus bicara tentang kasih, bicara tentang mengasihi musuh, Taurat sudah lebih dahulu menyampaikan dalam cara yang sederhana, sebagaimana kita baca pada malam hari ini. Namun mengapa Tuhan Yesus ribuan tahun kemudian masih mengajarkannya, bahkan kemudian menegaskannya kembali? Karena memang untuk melakukannya bukanlah hal yang mudah. Jangankan melakukan kasih kepada musuh,
Kepada sesama saja susah kok untuk melakukannya, mempraktekannya. Kepada orang-orang terdekat saja bukan hal yang mudah juga melakukan kasih itu. Baca kembali ayat yang kelima, ya. Saking jahatnya manusia, maka ayat ini bisa saja ditafsirkan sebagai mengambil muatan keledai supaya tidak keberatan. Coba ya, ayat yang kelima. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena beban beratnya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ini bisa ditafsirkan salah karena saking jahatnya manusia. Kenapa? Diambil muatan keledainya itu. Mengambil muatan keledai itu sama dengan artinya menolong, ngambil, menolong. Ini kan pikiran jahat. Padahal kan maksudnya membongkar muatan, dibongkar muatannya, tapi muatan ini bukan menjadi milik yang menolong, tetapi tetap menjadi milik tuannya, milik musuhnya tadi. Dan kalau melihat konteks ayat ini sebetulnya merupakan bagian dari penjelasan hukum Taurat ke-8 ya, ke-8. Apa itu? Jangan mencuri, ya. Dari 6 itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Yang ke-8. Dan hukum yang ke-10, apa itu? Jangan mengingini milik sesamamu. Jadi 8 dan 10. Kenapa? Karena seorang musuh itu juga adalah sesama manusia. Maka milik mereka tidak boleh dicuri dan tidak boleh diambil alih. Kritiknya adalah, sayang sekali hukum ini akan berbeda bila akhirnya terjadi peperangan. Ya, ada hukum apa? Boleh memiliki pampasan perang. Bahkan orang-orang yang masih hidup dijadikan hukuman, bukan hanya dihukum, dijual, dijadikan budak. Nah, berbeda sekali kan ketika akhirnya orang berperang ini ya. Oke lah, puji Tuhan, masa itu sudah berlalu. Bagi kita yang hidup di masa sekarang ini, mari kita belajar untuk tetap terus mengusahakan mengasihi sesama, juga mengasihi musuh seberat apapun itu. Tetap menyapa mereka dengan senyum, tetap menolong mereka, supaya apa yang dikatakan musuh itu bisa menjadi sahabat yang baik. Seberat apapun lakukanlah. Kenapa? Karena bukan kita sendiri yang melakukannya. Tuhan Yesuslah yang akan memampukan saya dan saudara. Kerjakanlah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tolong kami supaya kami, ketika kami disakiti, kami tidak membalas dengan menyakiti orang. Ketika orang menganggap kami musuh, kami tidak menganggap mereka musuh, karena mereka adalah sesama kami. Tuhan menolong supaya kami tetap mengasihi orang yang menganggap kami musuh. Tuhan tolong supaya kami tidak pernah menganggap orang-orang yang berbeda, orang-orang yang memusuhi kami juga menjadi musuh kami. Itulah cara kami supaya kami bisa terus mengasihi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon kekuatan. Amin. Nah, mari sahabat GKI Gendut Indah, kita mengakhiri Sapa Malam Gembala. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 167 tadi. Kita nyanyikan bait yang ke-11 dan bait yang ke-13. Yesus Tuhanku, apakah dosamu? Jadikan daku taat dan setia demi nama-Mu yang maha mulia, agar ku
saya dan saudara ikut memberi selalu syukur kepada Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan tunjukkanlah dalam ungkapan syukurmu dengan setiap perbuatan baik yang saudara-saudara kerjakan, bahkan juga kepada orang yang menganggap kita musuh. Ingat, jangan sampai saudara dan saya punya musuh, sehingga kita bisa terus mengasihi semua orang. Sampai berjumpa esok hari, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.